warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rahmah dengan NIM 050402200096 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan konsiliasi. Manusia dalam menjalankan eksistensinya dalam kehidupan tidak terlepas dari adanya interaksi dengan satu sama lain. Dalam kehidupan sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain, atau bisa disebut berkolaborasi dalam hal berinteraksi. Konsep ini telah menjadi bagian yang melekat pada kehidupan masyarakat, sehingga manusia cenderung terus berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterkaitan antar manusia juga disebut dengan keterkaitan hukum atau hubungan hukum, karena seringnya terjadi interaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang menghasilkan kesepakatan bisnis. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, tentu perselisihan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari. Namun, jika dikelola dengan baik, maka perselisihan itu bisa bermanfaat untuk memacu perubahan dan pengembangan diri bagi setiap manusia. Sebelum kita membahas materi mengenai kelebihan dan kekurangan konsiliasi, alangkah baiknya kita mengenali dulu apa yang dimaksud dengan konsiliasi. Nah, yang dimaksud dengan konsiliasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Di dalam buku Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang dimana ditulis oleh Hendrik Saffuddin, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga atau yang dimana disebut dengan konsiliator. Pihak ketiga dalam konsiliasi berbeda dengan pihak ketiga dalam mediasi. Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga dapat ditemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Namun, seorang konsiliator bertindak sebatas melakukan tindakan, seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu secara langsung. Nah, sedangkan seorang mediator selain melakukan hal-hal yang dilakukan oleh konsiliator, juga menyampaikan saran tentang solusi penyelesaian sengketa yang secara teoritis tidak ada dalam kewenangan konsiliator. Di samping itu juga terdapat tugas-tugas dari seorang konsiliator, antara lain yang pertama mengemukakan pandangan mengenai isu yang dibahas, yang kedua menyampaikan rekomendasi yang mencakup manfaat dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, yang ketiga berusaha mencapai kesepakatan antara para pihak yang berselisih untuk penyelesaian sengketa atau mengakhiri perselisihan, dan yang keempat itu bertugas sebagai fasilitator. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, itu bisa dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disebut dengan BPSK. Nah, konsiliasi sendiri memiliki kelebihan, yaitu murah, prosedur dalam penyelesaian sengketa itu lebih singkat dan tidak seformal yang di pengadilan, dan dapat mencapai hasil yang efektif. Akan tetapi, konsiliasi juga memiliki kekurangan, yaitu putusannya tidak mengikat, sehingga sepenuhnya tergantung pada para pihak yang terlibat dalam sengketa.
konsiliasi juga mempunyai karakteristik yang dapat membedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu bersifat fleksibel. Nah, fleksibel di sini artinya para pihak yang bersengketa itu mempunyai kebebasan dalam memilih, seperti memilih konsiliator, tempat pelaksanaan konsiliasi, bahasa yang digunakan, ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua, ada bersifat volunter, yang artinya pemanfaatan penyelesaian melalui konsiliasi itu sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak, sehingga tidak ada tekanan atau paksaan untuk menerapkan proses konsiliasi. Nah, yang ketiga ada not binding, yang artinya konsiliasi ini bersifat hanya rekomendasi saja atau bersifat tidak mengikat. Yang keempat ada informal, yang artinya proses konsiliasi dapat dilakukan dengan lisan. Yang kelima speedy, yang artinya lebih cepat karena tidak ada perbandingan atau proses seperti di arbitrase atau pengadilan. Yang keempat, solusi yang menguntungkan semua pihak. Dan yang ketujuh, lebih murah karena biasanya hanya menggunakan satu konsiliator. Selain itu juga terdapat kelebihan konsiliasi yang antara lain, yang pertama, konsiliasi itu lebih cepat daripada penyelesaian melalui mediasi dan juga arbitrase. Dan yang kedua, hanya pelaku usaha, konsumen, dan juga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yang terlibat dalam penyelesaian melalui konsiliasi. Nah, dengan demikian, konsumen itu mempunyai ruang yang cukup luas untuk mendapatkan perlindungan melalui konsiliasi. Akan tetapi, ada beberapa tantangan dalam mencapai penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, dan murah melalui konsiliasi. Salah satunya yaitu bahwa konsiliator hanya bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak dan harus menerima hasil kesepakatan yang dicapai oleh konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi secara mendasar dibanding dari bentuk penyelesaian sengketa lain ada beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu dari peran para pihak. Nah, di dalam mediasi dan konsiliasi, dalam prosesnya, para pihak berperan optimal atau bersemangat dalam mencari penyelesaian. Sebagai pihak ketiga, mediator hanya membimbing para pihak untuk menyelesaikan masalah dan tidak terlalu banyak memberikan nasihat mengenai isu yang menjadi masalah. Yang kedua, dari peran hukum. Nah, dalam upaya mediasi dan juga konsiliasi, peran hukum tidak ditekankan terlalu kuat, bahkan tidak dianggap sebagai prioritas utama, kecuali jika para pihak secara sukarela ingin melihat dari perspektif hukum ataupun tidak. Nah, yang terpenting di sini adalah kepentingan masing-masing pihak atau kepentingan bersama. Lalu mediasi dapat menghasilkan solusi bermanfaat bagi hubungan bisnis kedua belah pihak di masa depan karena berhasil menyelesaikan masalah secara adil bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, dari peran para pihak ketiga. Nah, pihak ketiga di sini disebut dengan pihak lain yang terlibat dalam mediasi dan konsiliasi tidak memiliki peran yang signifikan dalam suatu keputusan, tetapi hanya membantu jalannya proses hingga para pihak yang bersengketa itu dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Kemudian yang keempat, dari aspek tata cara.
Nah, dalam mediasi dan juga konsiliasi, tata caranya bisa tidak resmi, yang artinya bisa dilakukan dengan santai. Dan yang terakhir, dari aspek pelaksanaan. Nah, hasil dari mediasi dan juga konsiliasi itu berupa kesepakatan hukum. Pelaksanaannya bergantung pada niat baik dari setiap pihak. Dan kesepakatan ini tidak otomatis dapat ditegakkan secara hukum. Hasil mediasi sebagai sebuah kesepakatan tergantung pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam persidangan, suatu lembaga konsiliasi terdiri dari 2 tahap. Apa saja? Yang pertama ada tahap tertulis dan juga ada tahap lisan. Nah, kemudian lembaga ini akan mendengarkan keterangan lisan dari semua pihak yang terlibat. Para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya dan mendengarkan keterangan dari pihak lain. Nah, setelah mendapatkan fakta-fakta yang diperoleh dari konsiliator, maka konsiliator akan memberikan laporan kepada para pihak dengan kesimpulan dan usulan-usulannya. Keputusan yang diambil oleh konsiliator juga bersifat tidak mengikat, karena diterima atau tidaknya usulan tersebut itu tergantung sepenuhnya kepada para pihak. Nah, ketika proses persidangan juga hampir sama dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, maka konsiliator cenderung lebih menekankan dan bertanggung jawab atas norma yang sesuai dengan undang-undang atau badan yang terkait. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.